Ada pembawa acaranya. Ya Oh, ini iya. nih, Ustadz Amur nih udah siap nih. Wis, sudah pakai peci nih. Ah, Dimulai aja monggo, Pak Ustadz Dekan Amur. atau gimana? Ya sudah, monggo dimulai. Dimulai nggih. Ye, Pripun jadi Pak satu. Mujib? Ustadz Monggo, Mujib. monggo. Oh, nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur yang panjang, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir pada acara kajian Islam dengan tema sejarah peradaban Islam dengan pembicara Dr. Ahmad Mujib MA yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama dan segenap umatnya yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah dan tetap siqah di dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga termasuk di antara umat terbaik yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa hadir pada acara siang hari ini. Semoga membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan juga terima kasih, jazakallah khairan kepada beliau, Dr. Ahmad Mujib MA selaku pembicara pada siang hari ini yang telah meluangkan waktunya, tenaganya dan juga pikirannya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segenap balasan yang setimpal bagi beliau Dr. Ahmad Mujib MA sebagai ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Unisula. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke acara inti yaitu kajian Islami yang diampu oleh beliau Dr. Ahmad Mujib MA. Kemudian disambung dengan tanya jawab sekitar 10 atau sampai 15 menit. Kemudian yang terakhir penutup dan doa yang kami mohon kepada beliau Dr. Ahmad Mujib MA untuk berkenan memimpin doa penutup pada acara yang barokah ini. Baik, begitu susunan acara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa dari panitia mengalokasikan acara pada siang hari ini sampai jam 2, gitu ya Pak? Ya, jam 2, jadi nanti insya Allah
acara inti kajian Islami mulai dari sekarang sampai pukul 13.45. Nah, nanti setelah itu 13.45 disambung dengan sesi tanya jawab dari para peserta, dari para hadirin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu adalah sambutan dari Fakultas Psikologi Unisula kepada beliau Bapak Ruseno Arjanggi SPSI MA. Kami persilahkan. Oh, ya. Lupa masih di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladhi arsala rasulullah bi'udhiradini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa bertemu ya untuk kajian Islam. Semoga ini bisa rutin dilaksanakan ya tiap 2 minggu sekali. Harapannya ini kita bisa banyak belajar ya tentang bagaimana peradaban Islam dulu itu dibangun hingga bagaimana tuh peradaban itu bisa runtuh ya, bisa kemudian dikuasai kembali oleh apa namanya bangsa non Muslim itu ya, sehingga umat Islam di sekian tahun terakhir itu juga kalau menurut pandangan beberapa ahli itu termasuk terpuruk gitu ya. Harapannya itu ya kalau saya membacanya dulu itu juga itu penyakitnya baca apa namanya buku-buku sejarah Islam itu saya dulu tuh nggak pernah tahu, tapi begitu kenalan sama ini Pak Ahmad Mujib ini, Pak Dr. Ahmad Mujib ini, saya jadi tertarik gitu ya, tertarik beli kemudian baca gitu ya. Ya dari situlah kemudian apa namanya memperkuat apa namanya semangat untuk meningkatkan kemampuan atau mengembangkan diri lebih baik gitu ya, karena melihat memang ada banyak apa namanya toladan di situ. Saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena ini ada pematerinya yang paham betul ya tentang itu ya, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Ahmad Mujib ini ya, dokter baru kita. Semoga ilmunya bermanfaat bagi umat Unisula pada khususnya. Baiklah, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih jazakallahu khair kepada Pak Ruseno Arjanggi. Baik, berikutnya, tapi sebelum masuk ke acara inti, ini kami dari panitia menawarkan kepada para peserta dan khususnya juga kepada pembicara Bapak Dr. Ahmad Mujib. Kita sepakati apakah ini waktu atau durasi acaranya kita tambah atau sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di info atau di leaflet. Karena kan tadi waktunya mulainya agak terlambat, maka juga otomatis berpengaruh dengan durasi molornya waktu acara. Meskipun Pak Seno dan rekan-rekan dosen dan karyawan yang lain. Oh, saya mau apa namanya mau tetap mau apa saya siap. Oh, siap, wah, alhamdulillah. Gimana Pak Zamroni? Dan yang lainnya, manut juga. Ya wes langsung aja dimulai Mas. Ya, langsung. Siap. Nanti kita lihat apa namanya intensitas acara. Kalau sekiranya memanas kita tambah acaranya. Begitu ya Bapak ya? Ya, kayak demo itu ya. Masya Allah. Terima kasih atas kesediaannya. Kemudian kita masuk ke acara inti yang utama, yaitu adalah kajian Islami yang akan diampu oleh beliau
Bapak Dr. Ahmad Mujib MA dengan tema sejarah peradaban Islam. Nah, sejarah peradaban Islam yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruseno Arjanggi, khususnya di Fakultas Psikologi ini kan jadi beliau sudah menyampaikan bahwa literatur atau literasi yang memang kebanyakan dibaca atau menjadi konsumsi dari nyuwun sewu para psikolog kan itu biasanya kan dari peradaban-peradaban yang non Muslim. Nah ini tadi mungkin Pak Dr. Ahmad Mujib MA ini mungkin mempunyai ijtihad yang lain yang bisa menjadi semacam motivasi baru bagi para insan pendidik. Seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, karena panjang kali lebar adalah tinggi, maka kami persilahkan kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Ahmad Mujib MA. Tafadhol Bapak Ahmad Mujib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sivitas akademika di Fakultas Psikologi yang kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Dekan Ruseno Arjanggi, yang biasanya kalau kita ketemu memang guyon-guyon saja. Saya merasa bersyukur, merasa berbangga bahwa hari ini saya dikasih kesempatan untuk kembali bergabung dengan rekan-rekan dosen Fakultas Psikologi, karena saya ingat betul bahwa kira-kira sekitar 4 tahun yang silam, dan itu berjalan lebih dari 4 kali kalau nggak salah itu, saya masuk dalam tim pengajar di Fakultas Psikologi sebelum saya mendapatkan beasiswa di Jakarta. Jadi, rodo apa ini berarti? Yo tetap menjadi bagian dari Fakultas Psikologi ya, meskipun menjadi istilahnya jadi dosen bayangan gitu ya. Hari ini yang diberikan waktu kepada saya cukup pendek. Saya nggak tahu saya mau melakukan pendekatan akademik atau cekrito ngalor ngidul. Jadi kalau dilihat dari forumnya, ini forum akademik, kita mau presentasi seperti presentasi makalah, tetapi nampaknya juga susah juga saya membagi waktu dalam waktu yang pendek. Aku Yorodo. Dan saya udah agak lama ya, tidak sejak saya menjadi mahasiswa di S3 itu jarang ngisi pengajian-pengajian kayak begini. Oke, saya mau mulai dulu dari sejarah peradaban Islam. Jadi apa sih sebenarnya pentingnya kita belajar sejarah peradaban Islam? Hakikatnya, kalau menurut saya pribadi, hakikatnya semua manusia itu punya kecenderungan untuk selalu meniru pada sosok orang lain yang lebih kuat, meniru sosok orang lain yang lebih hebat. Dan kita memiliki kemampuan untuk mengadop hal-hal yang indah yang terjadi sebelum kita. Secara psikologi, saya nggak tahu juga, saya khawatir juga kalau saya ngomong secara psikologi nanti malah keliru. Nah, di sini menurut saya begitu penting ya. Ada kisah yang sangat sederhana di zaman kisah sederhana tentang gajah itu ya, secara psikologi ya. Gajah itu kalau cerita-cerita kontemporer itu, cerita-cerita motivasi kita sering dengar itu ada gajah yang sejak kecil dirantai gitu. Yang sejak kecil dirantai, ketika dia menghadapi rantainya itu dia tidak kuat, lama-lama kemudian gajah itu tumbuh menjadi besar, yang semestinya gajah itu mampu melepaskan rantai, tapi psikologi alam bawah sadar gajah yang sejak kecil dikondisikan untuk tidak kuat menghadapi rantai itu membuat
dia tersugesti bahwa dia memang tidak mampu. Nah, nampaknya yang terjadi hari ini seperti itu. Kita ini menjadi umat yang terpuruk karena kita secara psikologi tidak punya mental bahwa kita ini sebenarnya tidak disugesti kita menjadi bangsa yang besar. Untuk membangkitkan sugesti itu kembali, mau tidak mau, kita harus kembali menengok kepada sejarah peradaban kita. Teman-teman, sejarah peradaban Islam itu secara disepakati hampir semua akademik dimulai sejak kehadiran baginda Rasulullah SAW, dan Mekah menjadi tempat test case bahwa risalah Allah ketika benar-benar diikuti oleh manusia diberikan pada satu kondisi yang paling terpuruk sekalipun tetap punya potensi untuk memimpin peradaban dunia. Jadi ini test case-nya gitu ya. Jadi saya selalu merenung di situ itu. Kenapa Rasulullah ditaruh di peradaban gurun pasir yang di sana tidak punya potensi peradaban zaman dahulu. Kalau hari ini kita menganggap bahwa orang-orang Arab itu punya banyak sumber daya alam berupa minyak misalnya, tapi zaman dahulu kan kita nggak tahu. Yang ada kan tempat itu adalah tempat yang tidak punya potensi apa-apa. Tapi di tempat yang tidak punya potensi apa-apa, Rasulullah justru dimunculkan di sana. Lalu ajaran-ajaran Islam satu persatu melalui ayat Al-Quran diturunkan. Jadi ayat Al-Quran, jadi Al-Quran itu membersamai prosesnya. Al-Quran membersamai proses menjadi living kehidupan orang-orang Arab pada waktu itu di masa Rasulullah. Jadi karena tidak disontakkan langsung, jadi ayat itu tidak disontakkan langsung. Jadi orang zaman Rasulullah itu perlahan ada satu ayat muncul, kemudian direnung-renungi oleh bangsa Arab, diamalkan, dan tiba-tiba ketika diamalkan itu perlahan itu bangsa Arab dipoles oleh ajaran-ajaran dari Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa poin yang utama dalam peradaban Islam, itu diantaranya saya menemukan peradaban Islam ini hal yang sangat unik adalah peradaban yang punya keberpihakan yang besar terhadap kemanusiaan. Zaman dahulu terjadi peperangan antar satu tempat ke tempat yang lain, jadi sudah biasa orang melakukan agresi karena dalam logika orang dahulu itu untuk meningkatkan penghasilan satu daerah itu pilihannya cuma dua. Yang pertama itu memastikan rakyatnya sejahtera, tapi itu butuh proses yang lama. Kalau rakyatnya sejahtera, maka pemasukan negara itu besar, maka negara itu makmur. Kan gitu. Tapi yang kedua adalah cara yang paling singkat adalah melakukan agresi terhadap bangsa lain yang dianggap makmur sehingga masyarakat itu mengambil kekayaan, mencaplok kekayaan dari negara-negara yang lain, kemudian dia menjadi kaya. Gitu. Nah, dalam konteks logika peperangan zaman dahulu itu biasa, karena kondisi peperangan itu, dan dalam zaman dahulu orang yang dikalahkan itu dijadikan budak. Sementara musuh-musuhnya itu dipenggal kepalanya. Tetapi ketika Rasulullah hadir, dan Rasulullah diberi petunjuk sama Allah mengikuti jalan Al-Quran, Rasulullah sebagai pemimpin dalam catatan peradaban dunia itu pertama kali seorang pemimpin yang punya kebijakan yang sangat fundamental yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Kalau biasanya pemimpin yang lain dianggap sebagai ancaman karena punya potensi untuk membangun kembali kekuatan melawan dirinya, tetapi Rasulullah justru menawarkan pengampunan kepada pemimpin-pemimpin yang lain yang tertawan dengan catatan pemimpin itu bersedia untuk mengajari, ya, untuk mengajari para sahabat. Jadi baru kali itu ada seorang pemimpin bangsa Arab yang menjadikan musuh sebagai gurunya. Ini satu pilihan yang luar biasa. Yang kedua,
Rasulullah membuat satu kebijakan yang berbeda, di mana dalam perang itu muncul aturan kesepakatan perang. Jadi tidak bisa orang membunuh perempuan, tidak boleh orang merusak pepohonan dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah. Dan itu membuat orang-orang di luar itu terpukau. Ada kebijakan yang lain di satu bangsa yang nampaknya tidak pernah ditengok oleh peradaban yang lain, punya pemikiran yang sedemikian maju. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh dari peradaban itu hakikatnya adalah kemanusiaan. Jadi karena dasar dari peradaban, kalau kita ngomong peradaban dalam bahasa Indonesia itu kan sederhana. Peradaban itu dari akar kata adab. Adab itu sesuatu yang indah, sesuatu yang elok. Maka ada yang namanya kuliah adab dalam bahasa Arab. Kuliah adab itu biasanya kuliah sastra. Karena di sastra itulah peragaan-peragaan terhadap keindahan dipertontonkan. Kalau kita ngomong ke peradaban, itu artinya bahwa seluruh ekspresi manusia dalam rangka memperoleh kemakmuran di muka bumi ini, yang menampilkan wujud keindahan itulah peradaban. Nah, keindahan itu macam-macam. Ada keindahan budi pekerti, dan itu dipertontonkan oleh baginda Rasulullah SAW, diikuti para sahabat, diikuti para ulama. Nah, ada juga peradaban fisik yang nanti menjadi menjadi hasil dari perkembangan olah pikir manusia. Jadi peradaban itu upaya manusia untuk menghadirkan dunia yang nyaman yang berhubungan dengan evolusi pengetahuannya. Saya selalu bercerita sama mahasiswa semacam itu. Muhammad Iqbal, seorang sastrawan dari Pakistan, itu pernah mengatakan begini kira-kira, kalau Allah menciptakan gelapnya malam, maka manusia diberi kesempatan untuk membuat lampu. Kalau Allah menciptakan jalan-jalan yang benjol-benjol yang tidak rata, maka manusia diberi kesempatan untuk meratakan tanah. Kalau Allah menciptakan panasnya suasana siang, maka manusia kemudian menciptakan AC. Itulah bagian dari peradaban itu. Jadi di dalam Islam, bapak-bapak, peradaban dimulai dari budi pekerti, dari laku itu. Orang kemudian kalau meminjam bahasanya Ibnu Khaldun pernah mendefinisikan yang namanya peradaban adalah kondisi kehidupan biasa yang melebihi dari apa yang diperlukan. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya sama dengan hewan. Kebutuhannya misalnya makan gitu, yang kedua kawin gitu ya. Tapi begitu manusia ngomong makan tidak hanya sekedar makan, mulai menata caranya makan. Kalau makan itu harus pakai sendok, itulah peradaban. Kalau makan itu, kalau di Islam kemudian ada ruh dari ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa dalam makan itu harus berdoa. Itulah peradaban. Hari ini berubah lagi bahwa makan itu artinya dua orang yang sedang membuat kesepakatan proyeknya jebol atau tidak. Itu bagian dari peradaban. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh hewan. Nah, itulah peradaban. Jadi kembali ke tema peradaban, budi pekerti itu perlu saya singgung meskipun dalam waktu pendek ini, bahwa peradaban di Islam itu hampir menyeluruh. Dia tidak hanya bicara tentang etika, tapi juga kemajuan fisik, tetapi tidak hanya semata kebutuhan fisik dan kemakmuran di dunia, tapi memastikan kesejahteraan di akhirat kelak. Jadi kata Syekh Hamdi Zabzug, seorang ulama Mesir, mengatakan peradaban dalam pengertian peradaban Islam adalah upaya mewujudkan kehendak Allah untuk memakmurkan bumi, baik secara materi dan non-materi dalam rangka menyongsong kesejahteraan di alam akhirat. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, selain masalah kemanusiaan itu, bahwa Islam berpihak pada perempuan, Islam berpihak menghargai kehidupan manusia, bahkan manusia itu kalau orang Barat mungkin mengatakan, loh saya yang punya diri saya punya hak untuk membunuh diri saya, karena itu kebebasan saya. Tapi di dalam Al-Quran tidak dikatakan itu. Bahkan kita harus sampai pada pengertian diri kita itu milik Allah, kita tidak boleh membunuh diri kita. Berarti mengingkari keberadaan Allah yang memiliki kita. Kita melawan kodrat yang ditentukan Allah, itu tidak diperkenankan. Nah,
hal yang paling fundamental di dalam peradaban Islam selain keberpihakan terhadap kemanusiaan, ternyata Rasulullah menunjukkan sebagai pemimpin umat Islam yang dijadikan contoh oleh Allah untuk manusia itu innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Nah, ruh dari akhlak inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kenapa kemudian dalam waktu 1 abad, itu tidak lama, Islam sedemikian cepat menyebar ke peradaban-peradaban yang lain. Islam memikat orang-orang lain. Jadi dalam bahasanya orang-orang dulu di zaman peradaban Islam awal-awal itu bahkan orang-orang yang berada dalam kekuasaan orang Romawi, orang-orang yang berada dalam kekuasaan orang Persia, itu justru lebih suka mereka berada di bawah kekuasaan Islam, yang dalam pengertian penguasanya Persia sendiri berarti Islam melakukan agresi, melakukan penjajahan. Mereka yang mengundang orang Islam masuk, karena mereka bandingkan hidup di bawah pemerintahan bangsa mereka sendiri, orang Roma atau orang Persia, dengan hidup di bawah pemerintahan orang Islam lebih dijamin di bawah pemerintahan orang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh kedua dalam peradaban Islam ternyata ketika peradaban ini dimulai dari inspirasi Al-Quran, dan Al-Quran ayat pertama, dan kita sama-sama tahu ruhnya adalah ruh memerintah untuk membaca. Ulama mengatakan, dalam hadis dikatakan la dinan liman la aklalahu. Jadi agama ini menantang siapapun bahwa kalau engkau sungguh-sungguh berpikir, maka seluruh ajaran agama ini pasti cocok dengan pikiranmu. Bahkan tidak boleh kita memilih agama tanpa berpikir. Jadi di situ penghormatan terhadap ilmu pengetahuan itu luar biasa. Bapak-bapak, kalau kita mau menengok peradaban dulu, itu begini. Zaman dulu itu kira-kira ketika peradaban Islam muncul, mirip dengan hari ini. Saya katakan mirip hari ini karena pada zaman itu sesungguhnya di wilayah-wilayah ketika Islam mulai diperluas, masuk misalnya Alexandria gitu, di sana masih ada sisa-sisa peradaban Yunani yang mereka sudah kokoh dengan basis filsafatnya misalnya. Jadi sudah ada di bangsa-bangsa yang lain yang sudah maju. Ada Mesir punya peradabannya, orang India punya peradabannya. Bahkan kita tahu bahwa sumbangan angka itu sebenarnya berasal dari India. Nah, bagaimana sikap para tokoh Muslim pada waktu itu menghadapi peradaban-peradaban yang lain yang semestinya itu sudah cukup maju gitu. Nah, yang menarik di situ saya lihat, kalau kita lihat ke Yunani misalnya ya, Yunani kita ingat Yunani itu dikenal sebagai satu bangsa yang kuat alam pikirnya. Bahkan logika filsafat Yunani sampai hari ini kita adopsi di dunia akademik, di dunia Islam gitu. Tapi orang-orang Yunani punya kelemahan, pikirannya itu selalu menerawang jauh ke langit, tapi tidak berpijak ke bumi. Lalu para ulama-ulama itu ketika mengadopsi orang Yunani dicocokkan dengan ayat Al-Quran, gitu kira-kira begitu. Al-Quran justru mendorong kita untuk berpikir melihat realitas, tidak hanya mengawang idealitas saja. Misalnya ada cerita yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, kisah tentang Qabil dan Habil, ya. Ketika Habil tiba-tiba akhirnya dibunuh oleh Qabil, Qabil kebingungan itu. Apa yang akan dilakukan terhadap mayatnya si Habil itu? Lalu Allah mengirimkan burung, jadi contoh burung itu berkelahi, yang satu mati, setelah mati kemudian dikubur gitu. Nah, para ulama-ulama dulu itu betul-betul meresapi satu ayat saja menjadi bahan perenungan yang panjang dari para ulama yang menjadi rumusan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika itu orang-orang ulama, para ulama kemudian berpikir bahwa ajaran kita memang disuruh untuk melakukan observasi terhadap realitas. Muncul gagasan observasi realitas dipadukan dengan filsafat. Maka ketika itu di dalam peradaban Islam kita akan ketemu misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya kan menggunakan logika, muncul namanya ilmu mantek. Ilmu mantek disaripatikan muncul kemudian menjadi dasar ilmu usul fikih. Kalau kita baca dalam catatan
sejarah orang seperti Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menentukan batasan darah haid itu yang normal, yang berapa hari kira-kira perempuan dikatakan haid normal atau tidak. Imam Syafi'i itu berhari-hari berada di pasar, setiap ibu-ibu ditanyai keluar darahnya berapa, sampai kemudian dipukul rata-rata paling minim berapa, paling maksimal berapa. Kalau keluar dari adat itu maka sudah tidak disebut dengan darah haid. Jadi semacam itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesungguhan para ulama dalam mencari ilmu itu di dalam sejarah Islam berhubungan erat dari kepedulian para rajanya, para khalifahnya untuk mengembangkan ilmu. Jadi kalau hari ini kalau kita kemudian bandingkan hari ini, kalau dalam wilayah akademik, pemimpin akademik misalnya di Fakultas Psikologi itu Pak Dekan gitu ya, kebijakan-kebijakannya tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu menjadi aneh gitu. Karena zaman dahulu level khalifah saja kepedulian terhadap ilmu pengetahuan itu luar biasa. Kita melihat misalnya pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar itulah khalifah yang menginisiasi pentingnya pembukuan Al-Qur'an. Ketika zaman Rasulullah belum dikeluarkan itu, ada peristiwa terjadi perang Yamamah. Di perang Yamamah ternyata khalifah pangsukan Islam itu ada 70 hafid, 70 ahli Quran meninggal. Dan itu membuat para sahabat merenung, kalau ini orang yang ahli Quran meninggal semua dan tidak terbukukan, pasti bisa lenyap itu Al-Quran. Maka kemudian difikirkan, raja yang melakukan perintah waktu itu, khalifah yang memberikan perintah, Abu Bakar memberikan perintah, mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk bagaimana dibentuk panitia menyusun pembukuan Al-Quran yang berserak-serak itu diinginkan. Sama saja misalnya kita masuk pada dinasti Umayyah. Di dinasti Umayyah ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sangat peduli terhadap perkembangan ilmu. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz di dinasti Umayyah itu sudah pasca konflik di masa Utsman sama zaman Ali itu kan terjadi konflik besar perebutan kekuasaan di dunia Islam. Kita lihat bahwa pada akhirnya banyak orang-orang membuat hadis palsu beredar untuk mendukung. Ada yang mendukung Ali menjadi khalifah, membuat hadis palsu. Ada yang mendukung Muawiyah, membuat hadis palsu. Belakangan terus berkembang tradisi ada orang-orang tertentu yang memang ahli membuat hadis untuk menyenangkan raja. Jadi membuat hadis memuji raja. Maka kemudian muncul di belakangan khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz perintahkan gubernur-gubernur itu untuk kemudian melakukan standarisasi, memunculkan ilmu mustalah hadis. Terus memerintahkan untuk pembukuan hadis. Nanti ilmu hadis muncul ulama besar namanya Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti masih punya murid namanya Imam Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal baru punya murid namanya Imam Bukhari yang hari ini hadisnya kita pegang. Artinya jauh sebelum Imam Bukhari sudah ada Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta. Tapi mengarangnya Imam Malik ke kitab Al-Muwatta itu juga karena desakan sahabatnya Abu Ja'far Al-Mansur yang hari itu menjadi raja di dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, di zaman ini tidak ada orang yang begitu menguasai hadis kecuali you sama Ane. Ane sekarang sudah sibuk mikir kekuasaan, tugas you. Nah, gitu kira-kira gitu. Kalau ngomong bahasa premannya kira-kira begitu. Nah, itu luar biasa. Pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ini sangat peduli bahwa kita tidak bisa serta-merta melahirkan peradaban itu sendiri. Kita harus mengumpulkan semua energi-energi yang baik di luar sana untuk dikumpulkan, untuk diresapi para ulama-ulama, para ilmuwan-ilmuwan itu. Maka Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan ibu-ibu bahkan untuk pergi ke pasar-pasar, ke wilayah di seluruh penjuru dunia Islam untuk mencari buku-buku langka. Dan buku langka itu dikumpulkan di Baghdad. Jadi zaman itu peradaban tidak muncul serta-merta. Jadi arah trennya memang dibikin situ. Ya. Ulama-ulama raja membuat tren bahwa ulama itu hebat sehingga semua orang cita rasanya ke situ. Beda dengan hari ini. Hari ini kan orang dibikin semangat
kalau kamu misalnya menjadi artis, maka kemudian ada audiensi apa itu artis, nyanyi, macam-macam. Orang tidak tren kalau pintar gitu. Zaman dahulu kepintaran seseorang itu berhubungan dengan pemasukan penghasilan satu daerah. Dalam ilmu ekonomi kita mungkin paham ya, teman-teman pasti paham ilmu ekonomi itu satu wilayah yang maju adalah ketika ada perputaran uang di sana, kan gitu kira-kira. Makanya tempat wisata itu pasti maju. Kenapa orang kampung itu orang miskin? Karena tidak ada perputaran uang, sehingga kalau kita mau dagang apa saja nggak ada yang beli, uang nggak megang. Kenapa orang lari ke Jakarta? Karena perputaran uang semuanya di Jakarta. Jadi kita jual apa saja ada yang beli gitu. Nah, di zaman dahulu perputaran uang itu yang bisa mendatangkan income satu daerah itu justru karena ada ulama. Ada ulama. Jadi ketika ada ulama besar, misalnya Imam Bukhari. Di zaman Imam Bukhari ada dua ulama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama ada Imam Muslim yang sangat terkenal. Imam Muslim punya guru namanya Syekh Zuli. Jadi Imam Muslim punya guru sama Syekh Zuli itu berada di Naisabur. Imam Zuli itu sangat dihormati di Naisabur. Gubernur aja hormat sama Naisabur. Syekh Zuli itu sudah sangat berpikir bahwa di era ini tidak ada orang yang lebih alim daripada Imam Muslim. Itu kira-kira gitu. Maka sebentar lagi Naisabur akan menjadi jujukan semua orang di dunia, dan Naisabur ini, tempat Naisabur ini akan maju, gitu kira-kira gitu. Tapi di luar dugaan muncul sosok anak muda lain yang lebih hebat daripada Imam Muslim, namanya Imam Bukhari, dan diuji di Baghdad menjadi sangat hebat sekali. Nah, zaman dahulu juga ada konflik misalnya ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia ngajar di Naisabur, Syekh Zuli marah. Dia perintahkan gubernur untuk mengusir Imam Bukhari karena dia tidak suka ada orang yang lebih hebat daripada muridnya. Karena punya murid yang hebat zaman dulu itu prestis. Terus kemudian kalau ada orang alim, orang itu berdatangan. Para khalifah, saya baru ngomong sudah habis ini Bapak. Jadi sudah 13.47. Saya kembalikan ke sudah habis. Pripun iki Pak Dekan, sekecane. Saya kan harus menghormati forum ini. Moderator. Nah, moderatornya pripun? Baik, tadi ada sekilas info dari teman-teman panitia bahwa waktunya sudah habis, tapi mengingat tadi materi yang baru disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mujib MA belum sampai pada klimaksnya, mungkin nanti bisa diteruskan dulu nggak apa-apa, Pak Dr. Ahmad Mujib. Atau gini aja, biar enak, itu kan saya nggak tahu saya perlu menyampaikan apa, monggo kita sharing saja. Saya kira kita sekedar silaturahmi ilmu pengetahuan. Ya. Barangkali saya juga salah gitu, jadi mungkin kalau ada masukan dari bapak-bapak, monggo. Kita belum ngomong tentang ilmuwan muslim yang ahli psikologi. Ya, siap. Ya, Pak Ahmad Mujib. Mungkin dari para peserta, dari Bapak, Ibu, Saudari dosen atau bahkan ingin menambah mungkin, sekedar berbagi apa yang disampaikan beliau. Silakan. Dari Pak Dr. Ini di grup Mas moderator, ini ya. Di grup ada usulan rapatnya ditunda, ini lanjut terus. Alhamdulillah. Jadi lanjut ya, ini ya. Ya. Ini soalnya belum sampai klimaksnya. Pas pemikiran gitu ya. Rana ini. Salah mantenanya. Monggo. Ya, Pak Ustadz Ahmad Mujib tadi sudah ada sekelas info dari Pak Dekan bahwasanya jadwal rapat untuk di Unisula diundur, maka alhamdulillah ini berarti waktu kita juga semakin durasinya semakin nambah atau semakin panjang, maka ilmu yang kita dapatkan insya Allah juga akan semakin banyak ini. Mungkin dari Pak Ahmad Mujib bisa menyambung apa yang tadi sempat terputus karena sesuatu dan lain hal.
Pada beliau saya Oke. Terima kasih. Saya ingin menunjukkan ke bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana spirit para ulama dulu dalam mencari ilmu. Jadi dan coba kita ukur dalam logika hari ini. Saya berkali-kali melihat itu bingung juga. Orang seperti zaman dahulu itu kan banyak keterbatasannya ya. Keterbatasan yang paling utama tentu adalah akses informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alat yang digunakan untuk merekam data gitu. Itu kan sangat minim sekali. Saya pernah ke Samarkand itu bersama Prof. Laude dulu. Saya melihat bagaimana, saya kemudian membayangkan bagaimana Al-Qur'an di zaman awal itu ditumpuk di daerah Tashkent kalau nggak salah ya. Di Tashkent itu di ibu kota Uzbekistan gitu ya. Itu besarnya segini Bapak. Satu Al-Qur'an itu segini. Jadi untuk merekam satu ilmu pengetahuan, saya ingin katakan gini, untuk merekam satu data ilmu pengetahuan, satu Al-Qur'an saja itu hanya orang-orang yang betul kaya yang bisa, yang punya gitu. Kenapa? Karena zaman dahulu Al-Qur'an kan belum ada kertas, jadi yang ditulis itu tulisnya pakai kulit. Satu halaman berarti untuk satu halaman lebat itu bolak-balik itu orang harus memotong satu kambing. Bayangkan saja kalau dalam Al-Qur'an berapa itu. Kalau dalam Al-Qur'an anggap saja sampai 1000 ya 1000 ekor kambing. Kalau nggak bener kaya kan nggak bisa bener-bener pintar gitu. Disitulah saya mulai menyadari betapa pentingnya seorang raja untuk ikut melibatkan diri dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Di daerah Samarkand itu ada seorang raja, dulu saya pernah cerita di masjid itu, rajanya namanya Ulugh-Beg. Ulugh-Beg itu di dunia ilmu pengetahuan Anda boleh boleh searching, tanya Mbak Google itu, siapa Ulugh-Beg. Ulugh-Beg itu namanya bahkan diabadikan di rembulan. Di bulan itu, di salah satu kawah di bulan itu ada namanya Ulugh-Beg. Karena apa? Dia punya kemampuan, jadi dia menjadi ilmuwan pakar astronomi yang tidak hanya sekedar ngerti, tapi dia mengarang satu kitab astronomi yang menjadi rujukan dunia lebih dari 500 tahun. Padahal dia adalah seorang raja. Ulugh-Beg itu yang menginisiasi berdirinya sebuah universitas besar di daerah Samarkand. Nah, peradaban zaman dulu kita bayangkan semacam itu, yang begitu susahnya untuk mengumpulkan ilmu, tapi kita membaca dalam sejarah, ternyata ada ulama-ulama yang begitu berserius mendedikasikan ilmu pengetahuannya. Misalnya Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina itu lama sekali mempelajari konsepnya Aristoteles, dan dia nggak paham-paham. Dia baca konon lebih dari 40 kali dia baca bukunya Aristoteles. Sampai kemudian dia pergi ke pasar karena dia nggak paham, dia menemukan buku yang dikarang oleh, kalau nggak salah dikarang oleh Al-Farabi yang mensarai Aristoteles. Baru kemudian Ibnu Sina mengatakan, hari ini saya betul-betul menemukan pencerahan setelah membaca buku ini. Jadi di hari ini kita juga mengenal tradisi itu ya, di mana kalau kita menuju pemikir yang sangat jelimet, kalau di filsafat misalnya Anda membaca bukunya Hegel itu kan berat sekali. Anda membaca bukunya Heidegger itu Being and Time itu kalau nggak dikasih pengantar itu masuknya tuh susah banget. Di zaman dahulu ulama-ulama itu juga memiliki keterbatasan, tetapi keseriusan mereka untuk menaklukkan satu ilmu pengetahuan sampai tuntas itu betul-betul dilakukan. Nah, di zaman dahulu para ulama itu punya kecenderungan sebagai seorang alim itu menjawab masalah umatnya. Hari ini kan tidak. Hari ini para intelektual itu sibuk mengumpulkan gum yang paling banyak untuk masuk di Scopus itu. Apakah kemudian penelitiannya punya kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Nggak ada. Belum tentu jelas. Yang jelas dipastikan bahwa penelitiannya unik gitu kan, ada keunikan gitu. Tapi zaman dahulu enggak. Zaman dahulu kita belajar misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu merenungkan betul hakikat ilmu pengetahuan, mencari pada puncak kebenarannya.
Imam Al-Ghazali menyipak ilmu pengetahuan, hampir semua disiplin ilmu dijelajahi untuk memastikan mana yang sebenarnya hak menurut Allah, juga hak menurut manusia. Kata Imam Al-Ghazali, jangan-jangan menurut kita itu kebenaran, menurut Allah tidak kebenaran. Merumuskan dasar pijakan kebenaran, ya, berdialog dengan para filosof, berdialog dengan aliran kebatinan, berdialog dengan para ahli fikih, berdialog dengan, jadi hampir semua wilayah dialognya Imam Al-Ghazali punya karya. Misalnya Imam Al-Ghazali berdialog dengan para sufi, mengelahirkan kitab Bidayatul Hidayah, itu yang mula. Kemudian mengelahirkan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berdialog dengan kebatinan, dia mengarang satu kitab Al-Qistas Al-Mustaqim. Dalam wilayah fikih dia mengarang kitab Al-Mustasfa. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu membuat satu timbangan ilmu pengetahuan. Saya masih ingat betul apa kata Imam Al-Ghazali ketika merumuskan ilmu pengetahuan, timbangan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali memberikan analogi begini. Ada sebuah timbangan itu tidak lantas bisa digunakan untuk menimbang apa saja. Jadi timbangan itu disesuaikan dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin timbangan untuk beras digunakan untuk menimbang gunung. Kan beda. Atau gini, tidak mungkin timbangan untuk menimbang beras digunakan untuk menimbang emas. Emas itu punya standarnya sendiri, timbangannya, ukurannya sendiri, sementara beras punya timbangan sendiri. Nah, untuk memutuskan, menghakimi sebuah kebenaran benar atau tidak, itu menurut Imam Al-Ghazali ya harus ada timbangan sendiri-sendiri. Nah, Imam Al-Ghazali sampai pada perenungannya tentang kebenaran, dia gelisah, kegelisahan itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mengaranglah kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika berhadapan dengan raja, mengarang Imam Al-Ghazali tentang Nasihatul Muluk. Jadi memang betul-betul ilmu yang dia cari untuk menyelesaikan problem umat. Hari ini tidak. Hari ini kita tidak. Hari ini kadang-kadang sesuatu yang wah, yang penting wah di Eropa kita adopt langsung untuk dipakai ke Barat. Saya selalu mengalurkan ke mahasiswa saya begini, kalau you terlalu serius mengambil ilmu pengetahuan dari Barat yang tidak kamu sesuaikan dengan kondisi tempatmu, itu kamu seperti beli mobil sedan yang ceper, yang mewah itu, mobil Lamborghini yang mewah, yang kecepatan minimal itu 200 km per jam. Kamu anggap itu sebagai mobil yang paling bagus, kamu bawa ke kampungmu, padahal kampungmu jeblok, nggak ada aspal. Sebenarnya kan mobilmu tidak dibutuhkan itu. Jangan-jangan ilmu kita yang mewah-mewah di Barat itu juga tidak dibutuhkan untuk dibawa ke Indonesia. Gitu. Nah, zaman dahulu ulama-ulama itu berpikir semacam itu. Kalau di dalam kemajuan ilmu pengetahuan, jadi para ulama itu juga berinteraksi, tidak antipatik. Saya nggak tahu kalau di Unisula sekarang kok jadi sangat antipatik terhadap Barat. Mohon maaf. Bagi saya, zaman dahulu para ulama biasa membaca karyanya Aristoteles. Anda bisa baca misalnya Ibnu Rus itu membuat sarah terhadap karyanya Aristoteles. Hari ini bahkan sudah diterjemahkan gitu. Itu biasa. Zaman dahulu itu ulama itu mengatakan begini, dari manapun ilmu pengetahuan kira-kira itu seperti makanan. Yang penting imun tubuhmu itu benar. Tugasmu dengan pandangan Islam itu adalah untuk menyeleksi ilmu pengetahuan itu kamu baca, setelah itu nanti akan disesuaikan oleh tubuhmu. Yang kepake untuk Islam menjadi vitamin yang menguatkan, yang tidak kepake ilmu pengetahuan itu akan menjadi kotoran. Itulah seleksi seorang akademi. Akademi tidak perlu takut dengan khasanah Barat, tetapi juga tidak membebek kepada dunia Barat. Nah, dalam konteks kemajuan ada cerita yang menarik dalam ilmu psikologi. Saya nggak tahu ilmunya, bapak-bapak lebih tahu. Saya ini mau terakhir ini yang psikologi. Misalnya kita ketemu Al-Farabi, ya. Al-Farabi itu mengarang satu kitab yang sangat terkenal, namanya Kitab Musyikul Akbar. Jadi Al-Farabi mengarang Kitab Musyikul Akbar. Memang dia pakar musik. Lalu Al-Farabi punya pandangan. Pandangan Al-Farabi mengatakan bahwa jenis musik seseorang itu akan menentukan suasana batin orang. Nah, itu boleh bapak-bapak, ibu-ibu cross check. Ini saya orang awam psikologi nih. Jadi jenis musik seseorang bisa
menentukan kondisi batin seseorang, mempengaruhi kondisi batin seseorang. Musik yang Anda pakai. Saya cuma membayangkan, saya analogikan begini. Kalau Anda pakai mobil, Anda pergi keluar kota ke Jakarta, Anda nyetir sendiri, lalu kemudian musiknya itu Linkin Park. Na 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 na. Anda kan bersemangat, tidak ngantuk. Coba Anda naik mobil tapi gunakan musik yang halus. Yen neng tawang ngono lintang. 5 menit itu kan Anda langsung ngantuk. Ternyata musik berpengaruh dalam psikologi. Saya senang sekali membaca Ibnu Sina. Sekarang Ibnu Sina dalam ilmu psikologi dia pernah suatu ketika Ibnu Sina berkunjung ke satu kerajaan di mana dia menemukan pangeran kerajaannya itu sakit. Semua tabib diminta untuk mengobati, nggak ada yang bisa. Dan Ibnu Sina yang sudah dikenal sebagai seorang dokter itu diminta mengobati itu. Gimana caranya mengobati itu? Ibnu Sina juga nggak tahu cara mendiagnosis anak sakit ini seperti apa. Dia nggak punya semangat hidup. Itu hebatnya. Dia nggak punya semangat hidup. Lalu ketika Ibnu Sina itu menemui raja yang sekaligus rajanya itu nunggu pangeran yang sakit itu, Ibnu Sina ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sama rajanya itu. Begitu dia ditanya, oh saya dari mana, dari kampung ini, dari ini. Dia ngomong sebenarnya tidak sengaja itu Ibnu Sina. Lalu tiba-tiba Ibnu Sina menemukan hal yang aneh. Ketika ada satu nama daerah disebut, itu ekspresi wajah pangerannya itu berbeda. Ekspresi wajah pangeran itu berbeda. Pangeran itu yang nggak punya gairah hidup, yang sudah sakit-sakitan, nggak punya nafsu makan, diobati nggak bisa. Tapi ketika Ibnu Sina ngobrol dengan raja di sampingnya pangeran itu, menyebut satu nama, itu pangeran itu wajahnya berbeda. Lalu kemudian Ibnu Sina melacak lagi lebih dalam. Dia penasaran itu, dia mencoba nanya ke sekeliling pangeran itu, apa hubungannya nama daerah ini dengan pangeran? Kenapa dia melihat pangerannya kok berubah ekspresinya ketika disebut nama daerah ini? Ternyata Ibnu Sina mendapatkan keterangan bahwa di satu daerah yang disebut tanpa sengaja oleh Ibnu Sina itu adalah tempat kekasih pangeran itu yang disukai dan tidak disetujui raja. Baru kemudian Ibnu Sina mengatakan, ini problemnya bukan sakit apa-apa, ini sakit cinta. Gitu. Sakit psikologi yang merusak badan itu. Itu karena hambatan psikologi itu yang membuat badan itu hancur. Obatnya gampang, dikawinin selesai. Dan itu ada di dalam buku biografinya Ibnu Sina itu dijelaskan itu. Kalau kita baca, luar biasa ya, zaman dahulu sudah sampai berpikir begitu. Pernah suatu ketika, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin contohkan ilmu-ilmu bagaimana siasat seorang pakar ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina sebagai pakar kedokteran itu didatangi 2 orang suami istri yang mengeluh kenapa dia tidak bisa hamil-hamil. Ibnu Sina didatangi 2 suami istri yang mengeluh bertahun-tahun dia tidak bisa hamil. Dan dia sudah melihat watak suami istri ini susah diatur. Kalau dijelaskan dia marah, dia egois gitu. Nah, Ibnu Sina kemudian didiagnosa. Ternyata dalam diagnosanya Ibnu Sina, nah itu, dan itu tidak dibocorkan kepada suami istri. Yang menjadi penyebab suami istri itu tidak hamil, karena sisi istri itu kegemukan. Jadi yang tidak memungkinkan pertemuan apa itu, mani, ovum, begitu-begitulah. Kira-kira penjelasannya itu, saya juga awam di situ, saya cuma baca sekilas itu. Lalu Ibnu Sina mengatakan kepada suami istri, itu mengatakan gini, maaf Mbak, Pak, saya menyerah. Dia bilang gitu, saya sebagai dokter menyerah. Saya sudah melakukan diagnosa dan saya tahu penyakit Anda lebih gawat daripada itu. Kata Ibnu Sina. Loh, apa penyakitnya gawat? Saya nggak tega mengatakan. Tolong katakan. Kata Ibnu Sina, nggak usah mikir jauh-jauh Anda punya anak. Anda itu menemukan bahwa dalam diri Anda ada penyakit yang sangat serius yang kira-kira Anda akan mati dalam waktu 4 bulan. Anda itu akan mati 4 bulan. Apa yang serius-serius mikir anak? Ini nggak akan bisa, jangankan punya anak, 4 bulan lagi Anda mati. Seketika itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tahu nggak? Pasangan suami istri itu stresnya luar biasa.
Karena saking stresnya, istri tidak doyan makan. Jadi selama dia sudah kemudian waktu itu benar-benar setiap satu, waduh usiaku tinggal kurang 1 hari, Dia meskipun tidak percaya, bagaimanapun Ibnu Sina adalah dokter paling hebat itu ya. Sampai kemudian sudah mendekati ajal, dia udah deg-degan banget itu. Ya mati nih. Dia udah nggak makan, udah nggak punya semangat hidup, nggak makan. Begitu melampaui dari 4 bulan itu, dihitung kok nggak mati. Terus kemudian dilanjut lagi 1 hari nggak mati, sampai kemudian 1 bulan ke depan nggak benar-benar nggak mati, bahkan dia menemukan hal yang aneh. Setelah itu dia hamil. Nah, suami istri ini ingin mempermalukan Ibnu Sina. Reputasinya Ibnu Sina berarti dipertanyakan. Katanya saya mati. Ternyata sekarang saya nggak mati, hamil. Ibnu Sina mengatakan begini, saya sebenarnya sudah tahu Pak, Bu, problem Anda itu nggak bisa hamil karena Anda kegemukan. Tapi kalau saya saranin gemuk-gemuk makan macam-macam, susah saya nyuruh kau. Maka solusinya saya kasih tahu aja Anda mau mati, sehingga kan nggak doyan makan. Jadi kurus dengan sendirinya dan sekarang bisa punya. Nah, banyak cerita-cerita yang kayak gitu, apakah itu cerita itu benar atau tidak. Tapi ketika saya baca, orang dulu hebat sekali ya. Orang ini. Kita ketemu namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengarang kitab Al-Muqaddimah yang sangat terkenal. Muqaddimah, dia menulis satu bangsa-bangsa kondisinya macam-macam. Dia sampai menentukan bahwa jenis matahari tertentu di daerah tertentu akan berpengaruh pada kulit seseorang. Kenapa kulit ini menjadi putih, kenapa hitam, macam-macam. Yang kalau didalami lagi nanti akan bicara tentang antropologi, juga akan bicara tentang sosiologi. Saya ingin katakan begini, pada zaman-zaman dahulu meskipun belum terstruktur secara rapi sebenarnya, keseriusan para ulama untuk mendalami ilmu pengetahuan sebenarnya mereka menjadi dasar bagi peradaban-peradaban di barat hari ini. Nah, cuma problemnya kenapa kemudian spirit itu kok berubah dari kita ke orang barat. Ini yang memang tantangan kita gitu ya. Jadi kita kehilangan jati diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kemarin disertasi saya itu udah jam, saya nggak mau lanjut ya. Ini sudah jam 2. Saya khawatir saya juga terlalu ini. Oke, Pak Moderator, ini udah jam 2 lagi. Saya kembalikan lagi. Lanjut. Dilanjutkan nggak apa-apa, Pak Ustadz. Tadi mau sharing pengalaman sedikit lagi nggak apa-apa? Oke, saya pengalaman ya. Saya ingin tunjukkan. Saya mumpung di rumah saya tunjukkan koleksi-koleksi saya. Misalnya gini, saya tunjukkan ini contoh nyata betapa kita ini tradisi yang hebat dari orang Barat itu orang Islam sekarang justru diwarisi oleh orang Barat secara kebalikan. Kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, dedikasi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Anda melihat buku ini namanya buku Babat Diponegoro ya. Babat Diponegoro. Babat Diponegoro ini kerja namanya kerja filologi ya. Kerja filologi yang nulis namanya Peter Carey ya. Peter Carey. Jadi Peter Carey ini kan orang Inggris. Saking seriusnya dia mendalami Diponegoro di Jawa itu, dia mengajukan disertasi tentang Pangeran Diponegoro. Itu ditolak oleh pengujinya. Dikasih syarat sama pengujinya, kalau kau serius mau mendalami Diponegoro, kamu nggak bisa langsung menulis disertasi Diponegoro. Yang harus kamu lakukan pertama kali harus nyunteng Babat Diponegoro dulu. Jadi nyunteng Babat Diponegoro. Nyunteng itu berarti kerjaan filologi hari ini. Orang nyunteng saja hari ini di Indonesia sudah bisa disebut doktor. Zaman Peter Carey, nyunteng itu menjadi syarat menuju doktor. Sebagai orang Inggris, Peter Carey ketika menyunting naskah Diponegoro berhadapan dengan 3 lapis kesulitan. Kesulitan yang pertama, Peter Carey harus menguasai bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa sekarang, Pak. Bahasa Jawa di Diponegoro itu misalnya, umatur yen amrengi kawula nglampahaken duta saha mawi nuwalane. Kita aja orang Jawa nggak tahu itu maksudnya. Ditulis dengan Hono Coroko. Berarti dia harus menyelesaikan Hono Coroko dipindah ke Latin dulu. Jadi ini ada versi Latinnya ini. Ini ada versi Latin. Dari versi Latin diterjemah sama Peter Carey pindah ke bahasa Inggris. Dipindah ke bahasa Indonesia dulu. Dari dia berarti pindah dari aksara Jawa pindah ke
Latin tapi bahasa Jawa masih Latin bahasa Jawa dipindah lagi ke Latin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baru dipindah ke Inggris. Dia harus menyelesaikan itu dan ini diterbitkan ini. Jadi ada versi Indonesianya, ada versi Inggrisnya, ada versi itunya. Saking susahnya itu, lalu baru kemudian Peter Kere diizinkan untuk menulis Babat Diponegoro. Hari ini sudah ada Babat Diponegoro itu 3 jilid ini. Ini 3 jilid itu baru disertasinya. Seserius itu Peter Kere di zaman sekarang, sementara kita orang-orang Jawa untuk membaca satu naskah Jawa saja kerepotan. Seleteng saya yang dosen sejarah saja kerepotan. Nah, ini kalau saya balik, ternyata itu kira-kira semangat para ulama dulu ya seperti semangat Peter Kere hari ini. Jadi kebalik. Apa yang salah saya nggak tahu itu. Kenapa orang Islam hari ini mentalnya tidak seperti zaman dahulu, sementara mental kita umat Islam justru diwarisi oleh orang Barat. Ya, saya kira itu, saya mau closing ke situ itu, untuk menjadi timbangan. Jadi sebagai seorang manusia kan kita menimbang orang-orang dahulu. Untuk melakukan langkah kita mengukur. Mereka itu manusia, kita manusia. Zaman dulu mereka juga makan, kita makan. Kenapa mereka seserius itu dan kita tidak? Sementara fasilitas mereka sangat terbatas. Saya kira itu sekilas untuk itu. Saya kembalikan ke moderator, barangkali kalau ada mau diskusi, monggo. Ya. Barakallahu fikum kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Selanjutnya kami sampaikan kepada para peserta, Bapak Ibu dosen karyawan, saudara-saudari mahasiswa, seandainya ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, langsung kepada ahlinya, ahli sejarah peradaban Islam, beliau Dr. Ahmad Mujib. Ya. Kami persilahkan seandainya ada yang ditanyakan atau ada yang ingin di-share-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lebih banyak ini saya ingin berkonsultasi nih ke Pak Ahmad Mujib ya. Jadi iya. Saya Anggreni. Iya. Silakan Ibu. Boleh langsung bertanya? Nggih. Nggih, monggo, Bu. Ini Bu apa Bu Ang? Bu Ang. Bu Ang ya. Jadi iya. Saya ingin Pak pembicara. Ini di tempat saya kok wajahnya Mas Mujib terus ya. Digeser. Hostnya siapa? Tolong hostnya disampaikan ke pembicara, Mas Mujib. Mas Mujib. Nggih. Ya, tolong di-share ke wajahnya Pak Guru kita sekarang. Kebetulan namanya memang sama Bu, Ahmad Mujib. Ya, ini yang muncul teman sendiri. Saya ingin langsung berhadapan dengan Pak Guru ini. Bisa geser layarnya. Ini udah di Pak Mujib. Di tempat saya sudah Pak Mujib. Yang mana? Yang biru apa yang hijau ya? Yang pakai busana putih. Ya. Coba Mas Mujib kameranya dimatikan. Mas Mujib kameranya matikan. Nah, begitu. Iya, nah otomatis. Nah, jadi gini Pak, saya ini kebetulan, alhamdulillah saya itu mengajar PAI 3, Pendidikan Agama Islam untuk Ilmu. Nah, di sana ada bab tentang sejarah keilmuan ya di dalam Islam. Sejarah keilmuan dalam Islam. Alhamdulillah saya punya bukunya Al-Faruqi. Dan Al-Faruqi. Kemudian saya juga punya buku yang dibuat oleh UIN Jakarta, Jogja. Jakarta, Jogja. Iya, Sarih Hidayatullah. Nah,
ketika saya membaca itu, saya mempelajari itu, kemudian beberapa buku yang lain, saya kok malah terpikir begini ya. Lebih detailnya ketika mempelajari yang peta budaya Islam Al-Faruqi itu, kemudian menyadari bahwa sejarah itu kadang-kadang ditulis sesuai siapa yang sedang jadi penguasa. Kalau penguasanya Belanda, maka sejarah itu pasti akan tercampuri oleh sisi sosial politik budayanya Belanda. Sementara kalau yang membuat itu raja siapa, maka dia pun akan membuat versi sesuai dengan raja itu mempunyai obsesi yang seperti apa, seperti itu. Worldview-nya itu seperti apa si raja itu, kemudian sejarah dituliskan. Nah, ketika saya membaca bukunya Al-Faruqi tentang sejarah pengetahuan, maka saya melihat bahwa Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan sebagainya itu masuk kelompok golongan Helenisme. Dan itu pengaruh Yunani Romawinya sangat besar, pengaruh filsafat-filsafat kuno itu sangat besar, dan filsafat-filsafat itu ada yang mengomentari, sejarawan lain mengomentari filsafat-filsafat itu bertentangan dengan akidah Islam. Nah, yang mempopulerkan Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan kelompoknya itu adalah orientalis yang ada di Indonesia. Kemudian jadilah mereka populer sebagai ilmuwan Muslim. Selalu dikatakan Ibnu Sina terutama ilmuwan Muslim, tokoh yang sangat berpengaruh di dunia kedokteran. Dalam hal ilmunya itu saya sangat setuju, kita harus terbuka karena ilmu itu apapun bentuknya adalah milik Allah sesuai dengan ayat kursi. Tetapi ilmu itu juga ada yang merupakan karunia, juga ada yang merupakan ujian ataupun cobaan. Kita ini sebenarnya lebih mempercayai kebenaran-kebenaran yang disampaikan ilmuwan ataukah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Quran dan hadis. Nah, di lain kesempatan saya mempelajari Ibnu Sina, ternyata beliau adalah seorang dari keluarga Syiah. Beliau seorang Syiah, beliau keluarga Syiah, dan beliau memang sangat dipengaruhi oleh Helenisme waktu itu. Nah, saya terpikirkan betapa Muslim ini sudah terbelokkan sangat jauh justru ketika ada ulama-ulama yang sangat tinggi, sangat populer, dan dianggap sebagai telah memberikan kebenaran-kebenaran yang terpercaya. Padahal yang mempopulerkan, yang menerbitkan bukunya, yang mengatakan dia Muslim dan harusnya dipercaya oleh Muslim, itu adalah orang-orang orientalis. Nah, kembali lagi, kemudian saya berpikir, alangkah baiknya kalau Muslim ini memang menguasai bahasa Arab, ya. Nah, sehingga ketika kita membaca sejarah peradaban Islam, maka justru kita jadi paham bahwa mungkin, sangat mungkin Islam saat ini seperti buih di lautan, justru karena sangat terbuka dengan berbagai macam informasi, karena memang harusnya terbuka, tetapi timbangannya, saringannya menjadi sangat lemah. Mengapa? Karena Muslim itu harusnya ikro dalam arti yang luas, tetapi hanya darus saja. Saya tidak mengatakan darus itu sepele, tapi maksudnya darus itu tidak cukup, gitu loh. Kemudian hanya menghafal Quran saja. Saya juga tidak mengatakan hanya itu dalam arti menyepelekan, tapi maksudnya menghafalkan saja itu juga tidak cukup. Tetapi memahami bahwa pergerakan manusia dari
abad ke abad, dari sebelum Masehi, dari sejak zaman Nabi Adam, ketersesatan manusia itu pergerakannya seperti apa, maka kita bisa mewaspadai bahwa kita tidak boleh mudah terpesona dengan nama sohor, nama yang tersohor. Karena nama yang tersohor itu tergantung media massa mana yang menerbitkan. Dan kita ini dikuasai penjajahan Belanda, VOC, berabad-abad. Orang orientalis sampai hari ini. Maka sangat mungkin media massa kita memang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk memuat, menomorsatukan orang-orang yang Syiah seperti itu, Helenisme seperti itu, sebagai sumber-sumber kebenaran. Sehingga sumber kebenaran yang asli, yaitu Quran dan hadis sendiri, menjadi tersisih oleh ilmuwan Muslim. Kata populer Islam, ilmuwan Muslim itu menjadi senjata yang ampuh untuk diterima dengan cepat oleh masyarakat Muslim. Padahal masyarakat ini sebenarnya kan mencari orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang betul-betul bisa menyelamatkan hidupnya, keimanannya, dunia dan akhirat, bukan sekedar ijazah, bukan sekedar nama sohor, bukan sekedar tampak hebatnya suatu ilmu, tapi sesungguhnya justru disesatkan dengan kata-kata ulama Muslim yang dipopulerkan orientalis. Karena kenyataan mereka orang-orang Helenisme, orang-orang yang lebih dikuasai oleh pemikiran-pemikiran filsafat Pythagoras, Plato dan sebagainya, dari Yunani, dari Romawi, justru jauh dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sendiri. Nah, ini yang saya mau konsultasi nih. Saya ketika mau mengajarkan mahasiswa ini, saya menjadi apa ya? Saya menjadi berkali-kali membaca terus. Ini sebenarnya nih, ini yang betul-betul ulama Muslim dan itu sesuai Quran dan hadis yang mana? Itu. Cukup, Bu An? Saya kira demikian. Konsultasi saya, mohon maaf panjang lebar karena sesuai topiknya. Ya, masuk. Mungkin kepada beliau, Pak Ahmad Mujib, tadi apa yang sudah dikonsultasikan dan sudah dikonfirmasikan oleh beliau dari Pak An, bisa ditanggapi karena ini kaitannya juga kepada beliau selaku penyampai materi pendidikan PAI 3. Monggo Pak Ahmad Mujib, silahkan disampaikan menanggapi apa yang sudah dipertanyakan oleh beliau. Baik, terima kasih Bu Aang. Kita ini memang kalau menurut saya ya, jadi kita sharing bukan konsultasi lah. Saya ini jenengan. Kita sering ketemu dulu di gedung rektorat waktu saya jadi sekretaris, kan Bu Aang sering menghadap Prof. Laud. Saya paham betul nama Bu Aang itu tidak asing saya. Nah, begini Bu Aang, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita ini jadi problem kita. Saya selalu ini, jadi problem yang akut bagi kita ini kan satu ya, ada kesadaran kita ingin bangkit, tetapi belum bangkit. Keberanian berselancar ilmu pengetahuan itu bagi saya ini dibatasi dengan ini hati-hati nih Helenisme, ini Syiah, ini liberal, ini apa. Kita juga belum baca, tiba-tiba kita sudah putuskan itu semuanya sehingga kita tidak mendapatkan akses apapun yang bisa kita manfaatkan dari ilmuwan itu. Nah, persoalan apakah Ibnu Sina ini tokoh yang dibesarkan orientalis? Ya, wallahu alam, sampai sekarang pandangan saya, referensi saya yang saya baca dari Ibnu Sina kayaknya nggak berasal dari orientalis semua. Saya nggak tahu kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ibnu Sina orientalis. Mungkin karena di Islam sendiri ada perbedaan madhab dalam dunia tafsir misalnya. Saya kasih contoh nih ya Bu Aang ya, satu contoh sederhana ini. Ada ulama di dalam tafsir, saya contohkan tafsir ini karena saya dulu juga background-nya S1, S2 saya tafsir. Jadi di dalam tafsir itu ada beraneka ragam model tafsir.
sesuai dengan kapasitas orangnya yang membaca Quran ya. Yang pertama ada orang yang memang ahli fikih sekaligus mufasir sehingga beliau hanya mensarah, hanya menafsiri ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Itu seperti tafsirnya Wahbah Zuhaili ya. Wahbah Zuhaili itu mengarang kitab tafsir Al-Munir. Yang kedua, ada orang yang memang karena kuat ilmu lughahnya, ilmu bahasanya, dia kemudian melihat tafsir itu dalam kerangka begitu hebatnya gramatikal Arabnya, ya. Dan mufasir yang sangat terkenal dalam hal ini namanya Imam Zamahsari, Syekh Zamahsari, mengarang satu kitab namanya Kitab Al-Kassaf. Ada orang yang ahli tafsir tapi memang pakar tokoh tasawuf gitu ya. Itu mengarang kitab namanya Ruhul Ma'ani. Jadi tafsir itu macam-macam. Ada tafsir perspektif, ada perspektif ilmu kalam. Ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ya, mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib itu dia hanya membahas pada aspek ayat-ayat yang terjadi perdebatan di ilmu kalam. Maka begitu ada satu ayat selalu diawali dengan fihi masail, ayat ilah pertama menurut ini. Sekarang saya sampaikan begini, kenyataannya adalah ada seorang mufasir, pakar tafsir yang dari sisi lughah, dari kaidah bahasa Arab, dari balaghahnya itu yang tidak bisa dilampaui oleh mufasir manapun. Cuma problemnya orang itu orang Mu'tazilah. Namanya tadi Al-Kasyaf. Ulama-ulama kemudian, para mufasir belakangan tetap tidak bisa meninggalkan karya Al-Kasyaf itu meskipun dia Mu'tazilah, secara akidah tidak sama dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ketika menjelaskan tentang kaidah bahasa itu tidak akan berpengaruh juga, itu malah justru dibutuhkan. Nah, saya ngasih itibar itu. Nah, saya khawatirnya hari ini memang problem kita ini sudah benar-benar inferior sehingga kemudian ketakutan sendiri, tokoh-tokoh yang semestinya bisa kita gunakan untuk menginspirasi, malah justru ditakuti dengan, oh ini Helenisi, ini. Kalau kemudian, coba kita bayangkan, kalau zaman dahulu ketika peradaban Islam, orang sekelas, di dalam psikologi misalnya, banyak juga tidak hanya Ibnu Sina yang pakar psikologi, ada Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu pakar psikologi juga. Ada Ibnu Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengarang, di sini saya punya bukunya, dia mengarang khusus ilmu psikologi tentang Kitabun Nafs Warruh. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengarang Kitabun Nafs Warruh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengarang kitab Ar-Ruh, itu ya. Terus, nah, kembali ke tadi, bagi saya kok nggak gitu ya, Bu Aang ya. Kalau memang ada pandangan dari Ibnu Sina, satu contoh sampel, yang memang ini secara akidah sangat berbahaya, justru kita sampaikan dan kita tunjukkan kesalahannya. Atau kalau kita tidak kuat untuk menyampaikan itu, ya udah kita skip, tidak ini. Tapi bukan kemudian menafikan Ibnu Sina. Bagaimanapun Ibnu Sina sangat diakui di ilmuwan Muslim. Apakah kemudian Anda jenengan bilang bahwa itu adalah pengaruh orientalis? Bisa jadi bisa dibenarkan juga, bisa jadi tidak. Memang dalam ilmu sejarah, kalau kita ngomong ilmu sejarah memang belakangan mengalami pergeseran. Zaman dahulu sejarah selalu identik dengan politik. Karena identik dengan politik, maka ada orang-orang tertentu yang diminta untuk menulis sejarah, para pembesar, dan melakukan legalitas atas ini ya, mereka gitu ya. Tapi belakangan sekarang sudah terkenal dengan ilmu sejarah sosial, jadi sudah tidak ngomong tentang orang-orang yang besar di sana. Yang justru yang sejarah sekarang itu misalnya ngamati bagaimana pergerakan orang mencari ilmu zaman itu. Jadi secara sosial yang kemudian diamati. Bagi saya orang seperti Ibnu Sina masih dibutuhkan. Saya baca Ibnu Sina, di catatan harian Ibnu Sina ada yang ditulis ulang oleh seorang Indonesia, namanya kalau nggak salah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu sekitar tahun 70-an, dia mengadakan ada konferensi Ibnu Sina selevel dunia, dia hadir,
dan kemudian ikut, terus kemudian dipindahkan. Kalau ibu berkenan, nanti kita boleh sharing fotokopi buku saya ya. Di sana itu Ibnu Sina mengatakan bagi saya itu pelajaran yang berharga bagi anak Muslim hari ini adalah, dan itu dikutip oleh Arif, temannya Mas Fahmi Zarkasi itu loh, Samsudin Arif, yang biasa ngisi kita INIS gitu, INSIS ya, dari INSIS. Siapa tadi? Samsudin Arif itu Bu di INSIS yang sangat ketat menyeleksi orang ini liberal atau tidak. Anda boleh cek, Samsudin Arif itu bikin kuliah khusus Ibnu Sina, dan dia pakarnya Ibnu Sina. Anda boleh cross check ke dia, disertasinya tentang Ibnu Sina, Bu. Oh, dia bikin kuliah Ibnu Sina, disertasinya tentang Ibnu Sina. Dan Samsudin Arif mengatakan begini tentang Ibnu Sina, dia mengatakan, yang hebat dari Ibnu Sina adalah ketika dia dalam catatan harian, Ibnu Sina mengatakan gini, ketika aku menghadapi persoalan yang tidak bisa aku pecahkan, maka biasanya aku ke masjid dan aku sholat. Saat itu tiba-tiba Allah memberikan inspirasi padaku yang selalu membuka cakrawala pemikiranku yang macet. Loh, kalau begitu apa masalahnya dari Ibnu Sina kalau begitu? Nah, gitu. Nah, satu contoh begitu. Memang kita harus perdalami tentang SPI 3 itu memang harus ada forum khusus pada level doktor mungkin, yang kemudian memang ada kajian bersama dari baik dari FAI maupun psikologi, FAI, teknik untuk saling mengcross-check itu boleh-boleh saja. Saya kira itu pentingnya kita berdiskusi gitu ya. Iya. Dan saya kalau membaca buku Al-Ghazali, beberapa bukunya Al-Ghazali, itu kan juga tampak bahwa Al-Ghazali sendiri itu tadinya sangat respect dan menjadi istilahnya menjadi muridnya Ibnu Sina yang sangat kuat membela Ibnu Sina, tetapi Al-Ghazali sendiri kemudian membuat kritikan-kritikan, dan Al-Ghazali sendiri sangat banyak membuat buku, tetapi kemudian dia pada akhirnya juga membantah buku sendiri, tulisannya sendiri atau pendapatnya sendiri. Ketika dia menjadi galau, dia juga kembali ke masjid lagi, menjadi orang yang sederhana lagi, kembali ke Quran dan Bukhari Muslim lagi. Jadi menurut saya memang kalau hanya melihat sepotong-sepotong, memang ketika potongan itu pas yang sesuai betul dengan kebutuhan kita, mungkin pas kita lagi kepingin jawaban suatu masalah, solusi, maka seolah-olah kebenaran itu ya pas betul. Tetapi sebenarnya mungkin si ilmuwan sendiri sudah berkembang dan si ilmuwan itu sendiri sudah meluruskan pendapat semula yang dia anggap kemudian perlu diperbaiki. Ya seperti Al-Ghazali sendiri. Jadi kan sementara ini di masyarakat kita tergelar ya betapa TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, kemudian ilmu-ilmu mistik ya itu amat berkembang, dan sinkretis itu amat sangat biasa di masyarakat Jawa. Dan saya melihat itu ada tanggung jawab ulama lama yang mungkin dia membuat buku dan buku itu yang sampai ke Jawa, katakanlah begitu. Sementara buku yang dia sudah lebih baik dan sudah merevisi, sudah meluruskan bukunya, mungkin tidak terbaca. Contohnya seperti itu ya. Saya melihat sendiri dari perjalanan, saya membacanya lah baru beberapa tentang Al-Ghazali. Jadi menurut saya ketika kita terbuka terhadap ilmu dari manapun, yang saya sangat setuju, sebagai seorang ilmuwan seharusnya open mind dan kemudian berpikir kritis, maka harus ada satu patokan yang betul-betul kita pegang, gitu, yaitu Quran dan hadis, kebenaran-kebenaran di Quran dan hadis itu sendiri, dan berbagai ilmu tafsir yang tadi Pak Abdul Ahmad Mujib sampaikan. Dan saya kira untuk hal itu sekarang ini dengan kemajuan teknologi, tafsir berbagai macam tafsir itu kan bisa kita download seperti itu. Saya kira itu yang
saya terpikirkan. Jadi kita jangan sampai silau dengan nama besar ilmuwan gitu. Silau dengan nama besar ilmuwan, sekaligus kita jangan tergesa-gesa membuang inspirasi atau ide dia yang barangkali justru itu akan memperkaya dan justru menambah bobot keislaman kita. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika ilmu itu menambah kita Islami, ya kita pakai entah itu dari mana saja. Gitu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih sekali. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Ahmad Mujib. Dan saya tunggu bukunya. Kalau ada bukunya yang e-book, nanti saya pakai. Bu. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, karena sebentar lagi waktu asar dari rekan-rekan dosen, karyawan, atau mahasiswa yang qadarullah sore ini bisa bergabung dengan kita. Ada yang ditanyakan kepada beliau, pembicara kita, Dr. Ahmad Mujib MA. Silakan. Saya Pak Moderator. Kita ingin bertanya kayaknya. Silakan Pak Suno. Bagaimana ya ulama terdahulu itu ketika memegang kebenaran itu ya? Karena kan gini, apa namanya, tafsir pun tadi kan dikatakan juga perspektif ya Pak ya? Ya. Ya, nah itu bagaimana ya ulama terdahulu itu memegang kebenaran sehingga memang apa ya, ya bisa kita jadikan teladan sekarang gitu ya, supaya kita juga bisa lebih kritis dan berhati-hati. Itu saja pertanyaan. Kayak gitu ini gini ya, saya susah untuk menjelaskan itu begini Pak. Kadang-kadang ada level bukannya kritis atau tidak, jadi ada satu bentuk pengetahuan yang dibicarakan pada level tertentu yang tidak boleh diperbincangkan di level bawah karena membingungkan. Satu contoh begini, pengetahuan di bawah itu kan sebenarnya kadang-kadang simpel sekali ya. Apa menurut Al-Quran, apa menurut hadis. Mereka lupa bahwa Al-Quran itu ditafsiri dengan beragam ilmu pengetahuan yang luar biasa ya. Sama saja dengan gini, kebenaran itu kalau saya bilang sama keponakan saya sampaikan kepada keponakan saya panggil ibunya itu adik saya, ya kan? Saya panggil ibunya namanya Ulia, Deul gitu, Diul, Diadi atau Deul gitu. Ponakan saya pasti marah. Itu bukan Deul Pak Di, itu Umi Ulia. Dalam pandangan keponakan saya kebenarannya cuma tunggal. Ibunya itu ya Ibu Ulia. Padahal dia adalah ibunya ponakan saya, tapi juga adalah adik saya dan saya manggilnya Deul gitu. Nah, pada level para mufasir itu bisa jadi semacam itu, yang kadang-kadang di bawah itu kemudian pengennya langsung pokoknya yang ini yang boleh, ini yang tidak gitu. Nah, itu penjelasannya gitu. Misalnya gitu, Al-Imam Al-Ghazali itu memberikan satu contoh yang sederhana tentang bagaimana ilmu disodorkan tergantung kepada objek yang mendapatkan. Itu kata Imam Al-Ghazali begini, Pak. Seorang bayi yang baru lahir itu bagusnya minum susu ASI, ya kan? Seorang bayi itu kalau lahir bagusnya minum ASI. Kalau bayi dewasa, sudah dewasa umur sekitar 6 tahun, dia bagus makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng adalah makanan bagus untuk tubuhnya, ASI juga bagus untuk tubuhnya. Tapi diletakkan pada tempatnya yang pas itu baru benar. Kalau bayi minum ASI, kalau sudah gede minum ayam goreng. Sekarang kadang-kadang problem kita di dunia internet ini karena semuanya bisa mengakses, ada wilayah bayi yang dia baru bayi dalam ilmu agama,
dia dipaksakan dijejeli itu tadi ayam goreng, jadinya ya sakit. Nah, sementara dibalik kita yang sebenarnya levelnya sudah dewasa, dipaksa untuk minum ASI ibu, kan nggak lucu. Anak muda umur 15 tahun, tapi katanya makanan yang bagus untuk Anda itu air susu ibu Anda. Jadi kebalik-balik. Bukannya itu salah. Nah, ulama-ulama dulu itu meletakkannya itu dengan sangat rigid. Kenapa Imam Al-Ghazali itu berdialog dengan orang kebatinan? Kenapa Imam Al-Ghazali berdialog tasawuf? Kenapa Imam Al-Ghazali berdialog dengan para filsafat? Itu untuk menertibkan itu. Apakah kemudian tidak terjadi perbedaan pandangan? Itu jawab Bu Retno tadi. Iya, ada perdebatan. Misalnya Imam Al-Ghazali menganggap ada beberapa pandangan Ibnu Sina yang dipengaruhi Helenisme itu akan membahayakan umat, mengantarkan pada kekufuran. Konsep tentang kodim, saya tidak perlu menjelaskan tentang apakah alam itu kodim atau hadis gitu. Tapi Anda kalau Bapak-bapak Ibu mau serius belajar filsafat, itu ada bukunya Syekh Nadim Al-Jistri, Kisah Mencari Tuhan. Nah, itu bagus itu. Dia menjelaskan dengan model cerita. Nah, saya hanya ingin ngasih catatan, ada beberapa pandangan Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina yang keliru, itu hanya beberapa poin. Bukan berarti semua yang baru, yang berasal dari Ibnu Sina kita tolak. Ibnu Sina juga pakar psikologi yang tidak ada kaitan dengan pandangannya itu. Kenapa nggak kita ambil gitu? Malah diambil orang lain. Jadi problem kita itu kan karena dibatasi itu. Nah, pengertian tentang ulama yang tereduksi hari ini yang membuat ilmu pengetahuan kita mandek. Ulama itu diartikan hari ini adalah orang yang bisa membaca Quran dan membaca hadis. Tok. Yang biasa baca kitab kuning itulah ulama. Padahal kalau di dalam Al-Quran orang yang bisa gitu itu, kalau dalam hadis orang yang bisa, yang ahli ilmu agama itu namanya fuqaha. Maka ada hadis namanya man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hamma. Tapi ulama enggak, yarfa'illahu alladziina amanu. Ulama itu yang melihat alam raya semesta, sehingga dengan dia melihat alam dia menyadari kekuasaan Allah dengan ilmu pengetahuannya. Ulama itu bisa sebagai seorang dokter, dia pakar biologi, pakar kimia. Tapi hari ini direduksi, ulama itu yang bisa khotbah. Nah, ini menjadi problem-problem kita yang harus kita selesaikan satu persatu. Jadi memang banyak ya. Oke. Nampaknya waktunya sudah ini Pak Dekan. Nah, asik sih ini diskusinya, semakin menarik ya Bu Retno ya. Iya, diulangi lagi besok. Jadi, iya. Saya setuju tadi dengan statement terakhir. Kita harus terbuka betul dan menyeleksi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita miliki dan tidak kuper ya, maksudnya tidak mudah membuang informasi katakanlah gitu, tapi juga tidak mudah terpesona. Iya. Sebenarnya tengah-tengah itulah kita meletakkan pada tengah-tengah itu. Jangan terlalu terpukau, jangan terlalu kemudian membatasi diri. Saya kira itu. Saya selalu bilang sama mahasiswa gini, Bu. Jadi, ya kalau kita hidupnya di pinggir pantai, jangan anak-anak ditakuti gelombang laut. Ajari mereka berenang dan berselancar gitu. Iya, betul. Setuju. Iya, setuju tak? Ya, moderator. Jadi. Monggo Pak moderator indah sore nih. Bolehlah kalau mau sambung besok. saya kira gitu ya. Matur nuwun. Sama-sama Bu. Moderator masih unmute. Moderator suaranya belum kedengar. Sudah terdengar Pak? Ya, Sip. Ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang tadi sudah disampaikan secara langsung dari beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA, dan juga tadi apa yang bisa kita diskusikan secara bersama dari pertanyaan-pertanyaan para peserta yang juga sekaligus ada feedback dari beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Izinkan saya menyimpulkan sedikit dari kajian Islam pada sore hari ini. Ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita dapatkan, yang mungkin bisa kita gunakan dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA, di mana tadi beliau telah menyampaikan bahwa inti dari sejarah peradaban Islam yang pertama adalah akhlak,
Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Yang kedua adalah ruh dari peradaban itu sendiri adalah perintah untuk berpikir atau membaca, sebagaimana yang tadi beliau sampaikan dan apa yang sudah kita bahas secara bersama, bahwasanya ada keseriusan dari para ulama terdahulu di dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan sehingga bisa berkontribusi untuk kemanfaatan bagi Islam dan umat Islam itu sendiri. Nah, dan itu yang tadi beliau pesankan kepada kita para akademisi, bahwasanya janganlah kita hanya mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang tidak ada manfaatnya bagi Islam dan umat Islam itu sendiri. Kemudian ada yang poin penting yang juga tadi berhasil kita simpulkan dari hasil diskusi antara beliau pembicara Dr. Ahmad Mujib MA dengan Ibu Aang, bahwasanya ada kalanya seorang akademisi itu harus bisa menseleksi semua ilmu atau asupan pengetahuan dari berbagai jenis bidang atau bahkan aliran, sehingga yang nantinya bisa bermanfaat bagi Islam akan menjadi nutrisi bagi kita, dan nanti yang tidak bermanfaat tentunya akan kita buang karena itu adalah sampah mungkin. Tadi bahasa beliau seperti itu. Dan kemudian ada wilayah keilmuan tertentu yang hanya boleh dibahas pada level-level tertentu. Jadi itu tadi yang bisa kami sarikan dari apa yang telah kita diskusikan selama hampir 1,5 atau 2 jam ini. Nah, terakhir mungkin untuk closing statement dari beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Monggo. Closing statement. Terima kasih. Ini diskusi yang luar biasa. Saya mendapat banyak juga masukan dari teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa disambung lain waktu, tapi pada poinnya adalah sejarah itu menjadi penting bagi kita untuk berpijak, untuk mengukur diri kita sendiri. Sampai batas mana diri kita ini. Karena tanpa tahu sejarah, kita tidak tahu kemana kita akan melangkah. Saya kira itu dari saya. Afu minkum, mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya. Kalau ada yang tidak benar juga silahkan dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir untuk kesediaannya Bapak, ini permintaan dari rekan-rekan dosen dan karyawan agar lebih barokah ilmunya, mungkin dari panjenengan dari Dr. Ahmad Mujib MA selaku pembicara untuk menutup dengan doa. Silakan Bapak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nashina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubti'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk berikutnya kami mohon kesediaan dari para peserta dan juga pada pembicara yang mungkin bagi para peserta belum diaktifkan fotonya, mohon di-on-kan karena ini ada sesi foto bersama. Foto bersama sebagai kenang-kenangan kita bahwa kita pernah bermajelis ilmu pada siang yang sangat barokah ini. Monggo untuk bisa di-on-kan fotonya. Kita ada sesi foto bersama. Nanti bisa di-share ke sosmed, bisa di-share ke mana-mana.
Sudah. Monggo Bu Putu, Bu Wahyu, Mas Ragil, dan teman-teman mahasiswa yang lain, ada juga Mas Munir yang belum di-on-kan fotonya, silahkan. Karena kita kejar-kejaran dengan azan ini. Kita hitung sampai 10 ya. Cukup? Cukup ya saya rasa ya. Baik, kita seadanya dulu aja. Kita foto bersama. Mas Mujib, sudah di-on-kan? Sudah di-screenshot? Dihitung dulu tuh. Oh, saya hitung ya. Hitungan mundur dari 3. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada siang sampai sore ini telah selesai. Semoga apa yang selama ini tadi kita bahas bisa bermanfaat, menjadi kebaikan bagi kita semua, karena Rasulullah SAW bersabda, "Majuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua, karena tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib semakin memfaqihkan kita dalam perkara din, tafaquhu fiddin. Ya, semoga kita bertambah ilmunya dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi saya membawa acara mewakili teman-teman panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib dan kepada para peserta sekalian yang sudah bertahan stay sampai berjam-jam untuk bisa menimba ilmu. Semoga menjadi barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Terima kasih Pak Mujib. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, Ustaz Mujib. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Mujib. Ya, makasih sama-sama. Ustaz Mujib ini pengantin baru ini. Oh iya, selamat. Hilang. Udah 3 saat ngilang nih. Mbak Aang. Halo. Mbak Aang. Buka WA aku, Yeay. Mbak. Buka WA aku. Yo. Makasih. Yuk, Yo. saya keluar, mau sholat, mau pulang. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.